Ya, selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk di opsi yang khas Berita 1. Saya Kevin Ega. Dan saya Dias Kastina. Hari ini kita akan membahas topik warga sehat dengan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik warga sehat dengan Kartu Indonesia Sehat. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber Bapak Marius Wijayarta, pengamat pelayanan rumah sakit sekaligus juga Ketua YPKKI. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. Pemerintah memberikan Kartu Indonesia Sehat bagi warga. Kartu ini nantinya dapat menanggung biaya warga untuk berobat ke rumah sakit. Pemerintah juga secara tegas akan memberikan sanksi kepada pihak rumah sakit yang menolak melayani pasien yang memegang Kartu Indonesia Sehat. Namun pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kesehatan mereka. Jangan sampai karena jaminan kesehatan ini, masyarakat tidak menjaga kesehatannya. Kehadiran Kartu Indonesia Sehat diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat agar masyarakat tidak takut lagi untuk mengobati penyakit mereka karena trauma akan besarnya biaya yang mereka akan bayar jika mereka berobat. Saat ini masih ada sekitar 600 rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS. Dari total 2.500 rumah sakit swasta yang ada di seluruh Indonesia. Baik, kita akan langsung melanjutkan dialog kita ya. Saya langsung pertama dulu kepada Pak Marius. Pak Marius, kalau Anda melihat mengenai persoalan Kartu Indonesia Sehat ini kan kemarin Jokowi sudah mulai membagikan sedikit demi sedikit gitu. Tapi kalau menurut Anda sebetulnya apakah sudah siap ini sebetulnya Kartu Indonesia Sehat ini baik secara program maupun penerapannya, Pak? Jadi gini ya, ini kita mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 dulu ya. Pasal 28 hak kesehatan sebagai hak asasi, pasal 34 fakir miskin dan orang terlantar kesehatannya wajib ditanggung oleh penyelenggara negara ya. Tahun 2004 ada Undang-Undang SCSN nomor 40 ya. Lalu ada Undang-Undang BPJS yang tahun 2011 ya. Di situ di undang-undang disebutkan Badan Pelaksana Jaminan Sosial itu programnya namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Sekarang tiba-tiba ucuk-ucuk Presiden Jokowi ada namanya KIS ya. Kan jadi double ya. Harusnya Pak Jokowi, saya menyarankan, saya hanya rakyat jelata biasa, menyarankan dirubah dulu dong ya. Dari JKN jadi KIS, terserah ya. Nah, jadi kalau udah ada peraturan jelas, undang-undang baru dilaksanakan. Sekarang kita lihat kenapa sih sebetulnya rumah sakit swasta itu menolak, lebih dikatakan dia lebih banyak menolak yang namanya JKN atau KIS ya. Ya karena apa? Hitung-hitungannya nggak masuk ya. Biarpun saya tuh pembela konsumen, tapi kita harus lihat dari hulunya, bukan dari hilirnya. Kenapa dia nolak ya? Apakah Badan Pelaksana Jaminan Sosial itu manajemen sudah benar? Jawabannya kacau balau ya. Kacau balau ya Pak ya? Kacau sekali ya. Apa saja nih instrumen-instrumen yang mungkin perlu dievaluasi lagi? Kalau saya terakhir harusnya manajemennya dibongkar, dipaksa dibongkar, ganti semua manajemennya. Saya ada laporan dari keuangan ya, dari pantauan investigasi kita ya, itu dari Januari sampai 2014 sampai Maret 2015 ya, ternyata penerimaan dan pengeluarannya lebih banyak pengeluarannya ya. Dan kebetulan saya seorang sarjana ekonomi juga selain dokter ya, itu kalau di dalam manajemen perusahaan itu sudah defisit tapi yang sudah koma, perbedaan deltanya sangat tinggi ya di situ. Ini udah bangkrut. Ini kesalahan di mana? Ya di manajemennya dulu. Baik Pak, nanti data-data lebih rincinya silakan dipaparkan. Tapi kita ke Bapak Irfan Humaydi terlebih dahulu yang sudah ada di ujung telepon bergabung dengan kami, Kepala Humas BPJS Kesehatan. Bapak Irfan Humaydi, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya Pak, dikatakan untuk sistem tata kelola pembiayaan ini agak-agak sedikit tidak balance antara pengeluaran dan juga pembiayaannya. Nah ini seperti apa Pak? Dijelaskan mungkin. Iya, sebenarnya saat ini juga pada jam ini nanti sebentar lagi kita ada public expose tentang laporan keuangan audited tahun 2014. Dari BPJS Kesehatan, kita mengundang semua media, akan kita paparkan di situ. Berapa penerimaan, berapa biaya manfaat, apa upaya yang sudah kita lakukan, dan lain sebagainya. Jadi
singkat saja kami sampaikan menanggapi hal tadi, iuran memang yang kita terima itu 40,7 triliun. Nah, lalu kita punya cadangan 5,6 triliun. Nah, jadi kurang lebih kan 46 triliun. Nah, untuk biaya manfaat itu termasuk program promotif preventif 42,6 triliun. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin saya yakin Pak Maris juga tahu bahwa sebelum BPJS Kesehatan itu didirikan atau beroperasi, bahwa iuran yang ditetapkan itu agak jauh dari yang diusulkan. Kami sering, saya pribadilah sering mendapat masukan baik di media dan sebagainya oleh Pak Mario, saya lihat bahwa menghitung costing yang benar dan sebagainya. Nah, memang iuran itu yang diajukan dulu 27,5, tapi fiskal yang ada 19,225. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena insurance effect, bahwa pada awal-awal dan bahkan sampai dengan triwulan 3, bahkan sampai sekarang sekalipun, banyak masyarakat, khususnya pekerja bukan penerima upah, itu yang daftar lebih banyak yang memang sangat membutuhkan. Dan itu tidak bisa kita tolak. Seperti itu. Jadi banyak sekali yang memang sudah menderita penyakit kronis yang masuk. Bayangkan membayar misalnya taruhlah 59.500. Tapi besoknya yang bersangkutan mau operasi jantung 150 juta. Lalu yang bayar 42,5 besoknya cuci darah sampai long life. Begitu pula talasemi. Tapi kami tidak menyalahkan hal seperti itu. Artinya kami tetap mengelola, jadi mungkin tidak bisa serta-merta, mohon maaf sekali lagi kepada Pak Marius, ini bukan karena mismanagement. Tapi memang kondisi realnya seperti itu, bahwa animo masyarakat itu sangat besar dan sangat banyak yang membutuhkan. Sehingga kita memang harus melihat secara jelas dan komprehensif hal seperti itu. Dan sekali lagi kami tegaskan, saat ini akan kami lakukan public expose, laporan keuangan auditif. Bagaimana mungkin juga sering Pak Marius menanyakan tentang audit dari akuntan publik. Ya, baik Pak Irfan, sebelum saya nanti kepada Pak Marius, saya tanyakan dulu kepada Pak Irfan. Ini banyak yang menanyakan loh ini Pak Irfan, ini sebetulnya ini bedanya dengan Kartu Indonesia Sehat tuh apa sih Pak? Kenapa orang sekarang tuh berkesimpulan ini tumpang tindih begitu, bahkan mulai dikaitkan dengan unsur politis. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak sebagai Humas BPJS Pak. Oke, jadi begini, saya jelaskan terlebih dahulu manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat sehingga tidak merasa bingung. Bahwa kartu Askes dulu yang kuning itu tetap berlaku. KJS yang dulu tetap berlaku. Kartu JKN BPJS Kesehatan tetap berlaku. Dan yang sekarang KIS berlaku. Kartu Indonesia Sehat adalah tanda kepesertaan jaminan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif. Ada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis. KIS untuk PBI memang yang pertama kali diamanatkan untuk PBI karena memang BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara sejak 1 Januari waktu itu belum menerbitkan kartu khusus untuk PBI, masih pakai kartu Jamkesmas. Sehingga sampai sekarang pun Jamkesmas masih silakan dipergunakan sebelum dapat yang KIS. Ya, jadi untuk fasilitas kesehatan boleh menggunakan kartu apapun nih Pak. Kalau misalnya kita punya tiga-tiganya, BPJS Kesehatan, kemudian Kartu Indonesia Sehat, kemudian Jaminan Kesejahteraan Nasional, bagaimana itu Pak? Jadi di baik kartu Askes, kartu Jamkesmas, kartu JKN BPJS dan KIS itu ada identitasnya, nama dan nomor. Nah, itu semua itu ada di master file kita, sehingga kalau ada yang kebetulan pakai kartunya masih kartu kuning, masih ada dalam master file kita. Nggak masalah, tetap mendapatkan pelayanan. Yang bawanya misalnya kartu Jamkesmas, kalau dia masih masuk dalam PBI, dilayani. Yang
kartu JKN atau EID, Electronic ID dilayani. Begitu pula dengan yang KIS. Itu semuanya dilayani. Ini dinamika saja, tapi intinya adalah master filenya itu kita punya semua. Gitu. Itu hanya tanda kepesertaan program jaminan kesehatan ini. Baik, Pak Irfan, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Jangan ditutup dulu Pak ya, teleponnya. Saya akan kemudian menanyakan tanggapan dari Pak Marius terkait dengan pernyataan dari Pak Irfan tadi. Pemirsa tetaplah bersama kami